Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas PT Pan Brothers Tbk, kode sahamnya PBRX. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil dari materi public expose-nya ya. Jadi PT Pan Brothers Tbk di sini terakhir di tanggal 3 Desember 2020 ya dilakukan yang namanya Zoom Public Expose. Nah, di sini dibahas secara sekilas tentang perusahaan ini seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini PT Pan Brothers Tbk ini 27,98% itu dimiliki oleh PT Trisetijo Manunggal Utama sebesar 27,98%. Sementara 72,2% itu dimiliki oleh publik. Jadi publik ini punya lebih banyak dibandingkan dengan ownernya ya, si PT Trisetijo Manunggal Utama. Oke. Nah, ini dia. Perseroan ini didirikan dari tahun 1980, lalu beroperasi secara komersil di tahun 1981. Nah, sebenarnya bisnis dari si PBRX ini apa sih ya kan? Nah, jadi di sini ada sekitar 5 divisi. 5 divisi. Yang pertama divisi garment. Divisi garment ini terdiri dari garment manufacturing, product development, dan juga marketing office. Nah, seluruh divisi garment ini berorientasi ekspor. Jadi memang PBRX ini fokusnya lebih ke pasar ekspor. Oke, saya zoom sedikit ya. Nah, lalu ada yang namanya divisi tekstil. Nah, divisi tekstil ini memproduksi knit fabric atau kain rajutan. Ya, lalu dilakukan direct ekspor ke beberapa negara Asia dan juga indirect ekspor ke beberapa produsen garment yang kemudian mengekspor ke berbagai negara. Oke, di sini lalu ada divisi benang jahit dan bordir dengan merek Takayama dan juga Sling. Ya, Takayama dan juga Sling. Nah, di era pandemi seperti sekarang, PBRX akhirnya membuka divisi APD. Ya, ini memproduksi masker, jumpsuit atau hazmat ya dengan merek iPen dan Mask On. Ya, jadi semua fasilitas produksi dan peredaran produk ini udah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir adalah divisi retail. Nah, divisi retail ini brandnya yang dipasarkan ini ada Zo Label, Zo Black, Sokya, dan Wastu. Jadi lokasinya ada di berbagai tempat ya, ada di Sentral, ada di Pakson, ada di Sogo, Aeon juga ada, Seibu. Jadi udah masuk ke berbagai tempat, dan tempatnya ini kalau bisa dikatakan cukup bagus ya, dari Sogo, Aeon, Lafayette, dan juga dijual secara online. Ada Zo Label, ada Shop Wastu, ada Zalora ya, dijual di Zalora, Shopee, Lazada juga, JD.ID, Tokopedia, dan juga Zilinggo. Oke, jadi retail, garment, dan aksesoris untuk pria. Ini ada brand-brandnya juga seperti Salt and Pepper, Asilum, FTL, dan bisa ditemukan di berbagai macam tempat. Oke, jadi sebenarnya kinerja dari PBRX ini seperti apa sih dengan divisi-divisi yang mereka miliki? Dari tahun 2014 sampai tahun 2019, pendapatannya itu naik dari 4,2 triliun menjadi 9,2 triliun. Labanya kalau kita perhatikan, ini juga naik hampir 2 kali lipat, dari 126 miliar menjadi 237 miliar. Jadi pertumbuhan dari pendapatan dan juga dari labanya ini sangat bagus ya kalau misalnya kita bisa katakan, karena banyak orang yang bilang divisi tekstil ini divisi yang sangat membosankan, bahkan margin tipis dan tidak profitable. Tapi ternyata di sini kita bisa lihat sendiri pendapatannya meningkat dan juga labanya meningkat, walaupun memang secara margin masih kecil ya, kecil banget, sekitar 2-3% aja di sini dari sisi marginnya. Lalu kalau kita mau lihat dari sisi cash flow-nya, dengan profit sekitar 200-an miliar tadi, arus kas dari sisi operasionalnya ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya untuk si PBRX. Ya, jadi sempat plus di 232 miliar di tahun 2014, tapi tahun 2015, 16 sampai 2019
arus kas dari kegiatan operasinya ini negatif terus. Ya, negatif 371, negatif 482, 291 dan seterusnya. Dan kita perhatikan juga di sini dari sisi investasinya capex juga jalan terus ya, jadi belanja modalnya sekitar hampir 800 miliar di tahun 2015, 188, 45, 142 dan 124. Jadi kalau boleh dikatakan dari kegiatan operasionalnya ini walaupun pendapatan dan labanya meningkat terus, tapi cashnya itu nggak kelihatan gitu ya, cash nggak kelihatan. Jadi sebenarnya bisnisnya bagus atau enggak ya, ini perlu dipertanyakan ya, perlu dipertanyakan karena kalau bisnisnya bagus itu labanya ada, cashnya juga ada. Nah, cuman kalau misalnya di sini labanya ada, tapi cashnya minus terus, ya kan? Cashnya minus terus. Udah gitu di sini makanya si PBRX akhirnya harus melakukan pinjaman. Ya, di sini harus melakukan pinjaman. Nah, di sini ya bisa kelihatan bahwa Perseroan melakukan pinjaman jangka panjang, penambahan jangka panjang sekitar 600 miliar, 700 miliar di tahun 2014, bahkan minjem 450 miliar. Lalu ada utang obligasi di tahun 2017, ini cukup besar ya, sekitar 2,7 triliun. Jadi memang ada ini ya, ada pinjaman yang sangat besar untuk mengcover minusnya kegiatan operasional dan minusnya investasi untuk dilakukan capex. Jadi sebenarnya kalau kita melihat cuman dari income statementnya aja, ini kelihatannya bagus banget. Cuman masalahnya cashnya nggak kelihatan. Nah, padahal yang namanya cash itu bisa dikatakan kayak apa ya? Kayak aliran darah dari manusia ya. Kalau nggak ada cash, tentu mereka nanti akhirnya nggak bisa bayar pegawai mereka. Ya, karyawan mereka nggak bisa digaji, nggak bisa bayar ke supplier. Nah, nanti kalau udah seperti itu, akhirnya kan kegiatan operasionalnya bisa macet. Nah, sekarang harga sahamnya PBRX 258 per lembar. Di sini kita bakal coba lihat dari solvency rasionya. Karena rasionya masih cukup oke ya di 2,8, DER-nya 0,62 kali juga sebenarnya masih cukup aman ya dari pilot, dari gagal bayar. Nah, kalau di sini kita bisa lihat dari current valuation-nya, PE ratio-nya memang rendah banget di 4,54 kali. Lalu dari PBV-nya juga 0,41 kali, dan ini boleh dikatakan perusahaan ini harga sahamnya murah. Ya, harga sahamnya murah karena PER-nya cuma 4,54 dan PBV-nya 0,41. Nah, yang cukup menarik adalah di tahun 2020 kinerjanya ini justru bisa membaik. Kita bakal coba lihat. Dari interim year to date di kuartal 3 tahun 2020, pendapatannya meningkat 10% lebih ya, jadi 7,8 triliun, labanya 273 miliar. Jadi ada peningkatan laba dan juga pendapatan. Lalu dari sisi cash flow-nya kita akan coba lihat masih minus ya, masih minus dari arus kas operasionalnya. Yang di tahun lalu minus 100 miliar, sekarang minus 403 miliar. Jadi lagi-lagi memang arus kas operasi ini menjadi PR ya banget sih buat si PBRX. Lalu untuk valuasinya kita bakal coba lihat sebenarnya PBRX ini fair value-nya di berapa gitu. Kalau misalnya kita menggunakan metode dari Stockbit. Nah, harga sekarang sekitar 258 per lembar. Dan kita melihat target price PBRX kalau misalnya menggunakan valuation dari Stockbit ini di kisaran 934 per lembar. Jadi ada upside potensial besar 262%. Dan konsensus kita lihat di sini sekitar 700-an per lembar. Jadi ada potensi kenaikan hampir 200% juga dari sisi harga ke target. Oke, jadi demikian dari saya tentang PBRX. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.